Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Kesuparani, dan kita masih akan membahas mengenai gagal jantung ya. Tadi di segmen pertama kita sudah banyak membahas soal gagal jantung dan juga beberapa tadi penyakit jantung yang akhirnya menyebabkan kematian mendadak di beberapa situasi. Nah, kali ini masih bersama Dr. Herman William, spesialis jantung di sini. Dr. Herman, kita lanjut ya dok? Baik, kita lanjut Mbak Cynthia, silakan. Oke. Dokter, untuk pengobatan dari gagal jantung sendiri itu dok seperti apa dok? Oke, baik. Untuk pengobatan dari gagal jantung sendiri ini sebenarnya ada yang pertama adalah lifestyle, ya lifestyle. Yang kedua adalah obat-obatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin ada intervensi yang perlu dilakukan. Nah, untuk lifestyle sendiri yang paling penting adalah yang pertama restriksi atau pembatasan dari intake cairan. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung ini Mbak Cynthia, kita harus jaga proporsi minumnya, ya, intake cairannya. Jadi kalau disebutkan di literatur itu antara 1,5 liter sampai 2 liter per hari, per 24 jam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah intake garam. Ya, jadi garam, diet garam yang secukupnya, jadi tidak boleh terlalu banyak, dan juga mengurangi makanan-makanan yang tinggi garam, terutama makanan-makanan yang fast food, ya, atau banyak yang mengandung micin, Mbak Cynthia. Jadi untuk lifestyle ini yang paling dianjurkan. Nah, untuk obat-obatan sendiri, untuk obat-obatan gagal jantung ini sendiri, sebenarnya tergantung dari penyebab penyakit awalnya. Jadi untuk penyebab penyakit awalnya, contoh misalnya penyakit jantung koroner, itu biasanya kita akan memberikan pasien-pasien pengencer darah, ya, kemudian pengencer darah. Oke, jadi untuk obat-obatan sendiri, jadi itu yang pertama sekali adalah golongan yang kita sebut dengan diuretik, ya. Diuretik ini mungkin nama dagangnya yang paling sering kita jumpai adalah furosemid. Jadi ini adalah obat yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari dari tubuh, ya, untuk mengurangi penumpukan cairan tadi. Kemudian ada beberapa obat-obatan juga yang mungkin sangat penting, ya, untuk pasien-pasien gagal jantung, di mana dari penelitian sendiri obat-obatan ini juga terbukti mengurangi angka kematian, kemudian angka morbiditas dan angka rawatan pada pasien-pasien gagal jantung. Apa saja obatnya? Ada golongan yang kita sebut dengan beta blocker, ya, itu mungkin ada bisoprolol, yang carvedilol, yang belakangnya lol semua. Kemudian ada obat-obatan golongan ACE inhibitor, mungkin kita sering jumpai, yang belakangnya pril. Ada captopril, lisinopril, ramipril, ya, ada banyak. Kemudian ada golongan angiotensin reseptor blocker seperti valsartan, candesartan, dan irbesartan contohnya. Jadi ini adalah obat-obat yang basic. Kemudian obat-obatan lainnya ini biasanya kita lihat dari pencetus gagal jantung itu sendiri. Seperti contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan jantung koroner, itu biasanya kita akan berikan obat-obatan pengencer darah. Ya, kemudian perlu juga mungkin dipertimbangkan pemberian obat-obat anti kolesterol. Demikian, Mbak Cynthia. Oke, jadi dengan obat-obatan ya dokter ya. Ya, Kemudian apakah harus dengan operasi juga dokter? Adakah salah satu pengobatannya dengan operasi? ya, itu tadi yang saya sebutkan, mungkin ada intervensi, ya. Jadi tergantung penyebab penyakit awal. Nah, kalau kita berbicara tentang operasi pada penyakit jantung, itu biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan, kemudian pada pasien-pasien gangguan katup jantung akibat penyakit jantung rematik, ataupun mungkin pada pasien-pasien dengan sumbatan koroner yang sudah terlalu banyak, ya, itu yang kita sebut dengan operasi bypass. Nah,
Operasi juga biasanya ini akan mengurangi risiko angka kematian, kemudian angka morbiditas dan angka rawatan pada pasien-pasien dengan penyakit gagal jantung. Oke, baik. Kemudian dokter, kondisi seperti apa dokter? Mungkin yang tadi kan ada beberapa alasan kenapa orang harus dioperasi gitu ya dokter. Iya, iya. Apakah ada kondisi yang pasien itu tidak bisa dilakukan operasi jantung, dok? Oke, ada beberapa kondisi ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan tidak bisa dioperasi, mungkin yang pertama dari segi usia. Jadi itu ada syaratnya usia tertentu, ya usia berapa tahun atau berapa bulan yang harus dipenuhi. Kemudian mungkin berat badannya, dan kemudian ada yang kita sebut mungkin belum terjadinya gangguan sistemik atau hipertensi paru, ya. Jadi untuk beberapa kasus penyakit jantung bawaan pada anak, apabila terjadi hipertensi paru, ini adalah kontraindikasi untuk dilakukannya operasi. Nah, kemudian pada pasien-pasien dengan penyakit jantung katup juga kita bisa lihat ini apabila terjadi penurunan fungsi jantung yang sangat signifikan. Apabila sudah terlalu rendah, kemudian dilatasi atau pembengkakan jantung yang sudah hebat, ya mungkin ini juga akan kita pertimbangkan. Nah, kemudian untuk pasien-pasien dengan operasi untuk contohnya bypass, ini ada banyak faktor, ya, ada banyak faktor seperti usia, ya, kemudian compliance dari pasiennya, apakah nanti teratur makan obat atau tidak, ya, kemudian kondisi fisik serta itu tadi juga yang mempengaruhi adalah kemampuan atau fungsi dari jantung itu sendiri. Jadi kalau sudah terlalu rendah juga sudah tidak bisa dioperasi. Mungkin seperti itu Mbak Cynthia. Oke, kemudian untuk pencegahannya dokter, seperti apa mencegah gagal jantung ini dok? Oke, nah pencegahan gagal jantung ini sendiri dimulai dari sebenarnya paling baik adalah usia muda, ya. Jadi persentasi yang paling banyak itu adalah pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Jadi yang pertama adalah olahraga yang teratur, ya, pada usia muda, kemudian pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, mengurangi konsumsi lemak-lemak jenuh terutama, ya. Kemudian untuk yang punya darah tingginya juga harus dikontrol, yang punya komorbid penyakit gula atau diabetesnya juga harus dikontrol. Begitu juga yang pasien-pasien dengan penyakit orang tua, ya, yang ada bisa riwayat keturunan tadi yang saya sebutkan, ini juga harus jaga pola hidup dan pola makan yang lebih baik. Oke, baik. Kemudian dokter, ada juga nih beberapa dokter fakta-fakta atau mitos ya dokter yang Oh beredar ya, baik. di Google atau dimanapun itu. Ya, Nah, benar. hari ini mau saya tanyakan nih ke dokter. Nah ini dokter, ada katanya dada sering sakit itu tandanya ada gangguan jantung dok, itu bagaimana? Oke, jadi kalau kita bicara tentang nyeri dada, jadi sebenarnya nyeri dada ini tidak semua nyeri dada diakibatkan oleh jantung, Mbak Cynthia. Jadi ada banyak organ yang dapat mengakibatkan nyeri dada. Apa saja organnya selain jantung, yakni paru contohnya, kemudian bisa gangguan otot, gangguan saraf, kemudian ada penyakit-penyakit interna seperti gangguan lambung, ya, asam lambung tinggi atau yang kita sering sebut dengan GERD, kemudian mungkin ada gangguan pada batu empedu atau beberapa penyakit yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang nyeri dada pada jantung, ini kita sebut adalah nyeri dada yang tipikal, ya, yang biasanya nyerinya ini sifatnya dicetuskan oleh stres fisik maupun stres emosional. Itu yang pertama, nyeri dada yang diakibatkan stres fisik dan stres emosional. Kemudian tipikal nyerinya, karakteristik nyerinya ini adalah seperti
kebanyakan hampir 80% pasien ini mengeluhkan seperti rasa yang tertimpa pada dadanya, tertimpa beban berat pada dada. Mungkin ada beberapa pasien yang lain seperti rasa nyeri tertusuk-tusuk ya, tapi 80% itu seperti tertimpa beban berat. Kemudian yang ketiga itu durasinya. Biasanya pada penyakit jantung itu durasinya sudah lebih dari 20 menit ya. 20-30 menit dan dia bertahan. Nah, itu yang harus kita waspadai, dan biasanya nyeri-nyeri ini juga ada penjalaran ya, penjalarannya ke bagian mungkin lengan sebelah kiri ya, kemudian daerah punggung, kemudian leher ya. Ini adalah karakteristik nyeri pada jantung. Kemudian ada juga disertai dengan contohnya keringat dingin, ya, ada rasa-rasa mual maupun muntah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari nyeri dada akibat jantung itu sendiri. Oke, jadi memang macam-macam ya dokter ya, tapi tadi Ya, ada benar. tipikal-tipikalnya yang bahwa itu memang penyakit jantung. Jantung, ya benar. Kemudian dokter, katanya nih dokter, orang kurus terhindar dari sakit jantung karena mungkin yang obesitas lebih besar gitu ya Iya, dok, iya, iya, beresiko terkena. iya. Sebenarnya ini benar mitos ya, Mbak Cynthia ya. Jadi sebenarnya pasien saya juga yang kurus banyak ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang pasien yang obesitas ya, pasien-pasien obesitas ini mempunyai risiko penyakit-penyakit metabolisme ya, seperti contohnya hipertensi, kemudian pasien dengan penyakit kencing manis atau penyakit DM, gula, ya, kemudian pasien-pasien dengan gangguan kolesterol, penyakit kolesterol. Nah, jadi semakin dia obesitas, risiko-risiko penyakit tadi akan semakin meningkat dan mengakibatkan juga meningkatnya risiko penyakit jantung. Nah, tapi ada kadangkala banyak pasien yang kita jumpai, pasien dengan kondisi kurus ternyata memang ada penyakit komorbidnya juga ya, seperti penyakit gula, ya, kencing manis, kemudian ada juga dengan penyakit hipertensi, ada gangguan kolesterol. Nah, pasien kurus pun bisa juga terkena penyakit jantung. Oke, baik. Jadi nggak juga kurus bisa nggak terkena ya dokter ya, tapi Iya, juga benar, bisa. benar. Iya, benar sekali. Nah, kemudian dokter, cegah sakit jantung itu cukup hanya dengan makanan rendah lemak katanya dok. Oke, ini kurang benar ya, tapi sebenarnya bukan hanya jaga pola makan. Jadi yang pertama sekali yang saya garis bawahi adalah aktivitas fisik. Ya, seringkali pasien dengan penyakit jantung itu, terutama penyakit jantung koroner, itu aktivitas fisiknya yang sangat kurang. Jadi untuk kita ya yang masih sehat, masih produktif, ya, ini diharapkan dapat melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang rutin. Nah, olahraga seperti apa yang dianjurkan? Yakni adalah olahraga aerobik. Contohnya adalah seperti jogging, ya, kemudian ada berenang maupun bersepeda. Nah, ini adalah contoh-contoh olahraga yang aerobik. Kalau bisa olahraga aerobik ini juga kita lakukan 3-5 kali per minggunya dengan durasi mungkin kurang lebih 20-30 menit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang adalah jaga pola makan. Ya, pola makan juga harus kita jaga, yang tadi sebelumnya saya sebutkan, hindari konsumsi garam yang berlebihan, ya, terutama fast food, kemudian makan makanan yang mengandung soda, ya, kemudian adalah makanan-makanan dengan tinggi serat seperti sayuran maupun buah itu harus diperbanyak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berhenti merokok, ya. Untuk teman-teman ya yang masih merokok, ya, hati-hati, nanti kamu mempunyai risiko terkena serangan jantung nantinya, ya. Jadi harap hentikan merokok. Kemudian adalah kontrol penyakit-penyakit komorbid, ya, seperti saya sebutkan tadi, penyakit hipertensi, penyakit gula, ya, kemudian penyakit kolesterol, ya, ini juga harus dikontrol. Ya. Oke.
Selanjutnya dokter, katanya penderita penyakit diabetes tidak akan terkena penyakit jantung selama mengkonsumsi obat-obatan diabetes nih dok. Oke, jadi di luar pasien diabetes yang mengkonsumsi rutin obat diabetes, sebenarnya penyakit diabetes sendiri itu mempunyai risiko untuk terkena penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner yang lebih besar dibandingkan pasien orang-orang tanpa penyakit diabetes. Nah, tapi diharapkan memang walaupun dia mempunyai penyakit diabetes ini harap mengkonsumsi obat-obatannya secara teratur, jadi gula darahnya juga terkontrol. Nah, selama gula darahnya terkontrol, ini risiko untuk terkena penyakit jantung, terutama penyakit jantung koronernya juga akan semakin berkurang. Oke, baik. Nah, terakhir dokter, katanya tidak boleh berolahraga setelah mengalami serangan jantung. Atau sebenarnya orang dengan penyakit jantung itu sebenarnya boleh olahraga nggak sih dok? Oke, jadi ini ada benarnya sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara pada settingan serangan jantung itu memang mungkin di hari atau minggu-minggu awal setelah serangan jantung ini belum boleh untuk berolahraga ya. Nah, jadi kapan kita boleh berolahraga? Ini setelah penilaian dari dokter atau klinisi kalau kita sudah dianggap yang stabil, Mbak Cynthia ya. Baik serangan jantungnya yang memang sudah dapat penanganan ya, sudah dinyatakan stabil, ataupun gagal jantung yang kita sudah nyatakan stabil. Ini boleh berolahraga, tidak dilarang. Tapi diharapkan olahraga yang dilakukan ini adalah olahraga aerobik. Jadi tidak kompetitif ya, bukan olahraga yang kompetitif. Jadi yang aerobik seperti contohnya tadi adalah jogging, ya, kemudian ada berenang ataupun bersepeda. Oke, baik. Jadi masih boleh berolahraga ya dokter ya? Cuma masih boleh, tapi olahraganya lebih ringan. Oke. Nah, terakhir dokter, bagaimana dokter menjaga jantung agar tetap sehat dokter? Oke, untuk menjaga jantung tetap sehat adalah yang pertama aktivitas olahraga yang rutin, kemudian pola makan hidup atau diet yang baik dan teratur ya. Diet yang tinggi serat, terutama konsumsi buah dan sayuran. Kemudian adalah berdoa kali ya. Berdoa juga termasuk ya. Dan setiap yang punya gejala-gejala awal untuk penyakit-penyakit komorbid yang saya sebutkan tadi, baik hipertensi, diabetes maupun hiperkolesterol, itu juga harus terkontrol. Oke, baik. Oke deh, Dokter Herman, ternyata kita sudah hampir 1 jam ya dokter ya berbicara soal gagal jantung. Terima kasih banyak ya Dokter Herman hari ini sudah menemani saya di LC Medical Forum. Baiklah, semoga selalu sehat ya dokter ya, dan selamat bertugas. Amin. Oke, baik sahabat Eljan, itu dia tadi saya dan juga Dokter Herman sudah berbicara banyak ya soal gagal jantung dan juga penyakit jantung, fakta dan mitos lainnya. Nah, yang terpenting adalah tadi Dokter Herman katakan juga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat juga, terus olahraga jangan lupa ya, karena memang mungkin dengan pola hidup yang sehat dan juga pola makan yang sehat, tidak hanya penyakit jantung yang bisa kita hindari, tapi juga pasti penyakit lainnya. Tetap jaga kesehatan jantung kita semua dengan pola hidup sehat. Saya Cynthia Kusumarani dan juga Dr. Herman Williams, spesialis jantung, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.